Halo, saya Abesa Putra. Balik lagi di konten movie storyline. Seorang anak dari keluarga miskin harus hidup menderita karena penyakit cerebral palsy atau kelainan syaraf di otak yang mengakibatkan dirinya hanya beraktivitas dengan kaki kiri. Tapi hebatnya, dia bisa menjadi seorang seniman terkenal di dunia. Film ini sama sekali tidak menjual kepedihan orang disabilitas yang kemudian menjadi sukses. Ini bukan film inspirasi, walaupun kalian mungkin bisa terinspirasi karenanya. Ini tentang seorang yang keras kepala, susah diatur, tapi punya keteguhan hati dan berbakat. Hari ini saya akan kembali membawakan kisah nyata yang judulnya My Left Foot. Sebuah kisah nyata tentang seorang pria bernama Christy Brown. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki bernama Christy. Dia dilahirkan dengan kelumpuhan otak yang menyebabkan bagian tubuh kanannya nggak berfungsi. Christy adalah anak dari keluarga yang miskin tapi punya banyak anak. Bapaknya Christy namanya Paddy. Dia adalah pekerja rendahan yang cuma suka mabuk dan agak temperamental. Waktu Christy lahir, Paddy malu banget sampai nggak mau menganggap Christy sebagai anaknya. Sedangkan ibunya Christy namanya Bridget. Sebagai seorang ibu, dia dengan sabar merawat dan membesarkan Christy. Bridget dan Christy punya tabungan rahasia yang mereka sembunyikan di perapian. Tabungan itu nantinya untuk membeli kursi roda buat Christy. Christy yang cuma bisa bergerak menggunakan kaki kirinya, setiap hari harus digendong oleh Paddy ataupun Bridget ke kamar atas. Di pagi itu setelah menggendong Christy, ibunya yang lagi hamil malah sesak nafas. Dari dalam kamar, Christy bisa mendengar jika ibunya jatuh dari tangga. Dia pun sebisa mungkin bergerak dan mencoba untuk meminta pertolongan. Yang bisa dia lakukan hanya menggedor-gedor pintu hingga tetangga mendengar. Untungnya karena aksi Christy itu, Bridget langsung dibawa ambulans. Oleh para tetangga, Christy malah dibully. Di depan Christy, mereka mengatakan bahwa Christy cuma anak yang membebani ibunya saja. Padahal karena aksinya, alhamdulillah bayi yang dikandung ibunya pun selamat. Di rumah itu jadi bertambah satu orang personil. Suatu hari ayahnya membuatkan sebuah kereta dorong untuk Christy, sehingga dia pun bisa bermain dengan saudara-saudaranya dan juga teman-teman di lingkungan rumahnya. Di waktu yang lain, ketika di rumah, di mana saudara-saudaranya sedang belajar, Christy mencoba untuk menuliskan sesuatu di lantai. Kakaknya yang kebetulan lagi belajar matematika menganggap bahwa Christy lagi mau gambar segitiga, sehingga ayahnya pun mencoba untuk memberitahu gimana cara gambar segitiga yang benar. Padahal bukan gambar segitiga yang dia ingin gambar, melainkan dia ingin menuliskan sebuah kata. Memang Christy melakukannya dengan keterbatasan yang dia punya, tapi hebatnya para anggota keluarga dengan sabar menunggu dan melihat apa yang Christy coba tuliskan. Ternyata dia mencoba menulis sebuah kata yaitu mother atau ibu. Melihat hal itu, Christy pun jadi mendapatkan pengakuan dari sang ayah. Memang benar dia cacat, tapi dia tetap berusaha untuk enggak dianggap seperti itu. This is Christy Brown, my son. Genius. Singkat cerita, Christy pun tumbuh besar menjadi seorang remaja berusia 16 tahun. Di rumah itu makin ramai dengan anak, bahkan Paddy dan Bridget masih punya bayi lagi. Para saudara Christy nggak mau memperlakukan Christy sebagai orang yang harus dikasihani. Ketika bermain bola, Christy malah disuruh menjadi kiper. Bahkan ketika tendangan penalti, saudaranya menyuruhnya untuk menendang bola walaupun dengan cara berbaring. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka lagi ngumpul bareng cewek-cewek. Christy tetap mereka ajak. Christy adalah manusia tanpa kekurangan apapun dari segi mental. Ketika dia beranjak puber, dia juga bisa mencintai seorang perempuan. Christy sering menumpahkan emosinya lewat sebuah lukisan. Tentu aja dia melukis dengan kaki kirinya. Suatu malam, ayah mereka dipecat dari pekerjaan. Padahal orang tuanya berencana untuk membelikan Christy sebuah kursi roda. Tapi apa mau dikata? Karena hal itu tertundalah kursi roda untuk Christy. Keesokan harinya, lukisan yang Christy buat untuk seorang perempuan bernama Rachel pun sampai pada orangnya. Awalnya Rachel bahagia karena dia mengira lukisan dengan kata-kata romantis itu dibuat oleh Tom. Tapi kata temannya itu adalah inisial dari Christy Brown. Karena mungkin Christy yang melukis dengan kaki kirinya menyebabkan huruf C menjadi kelihatan seperti huruf T. Rachel pun langsung klarifikasi dan menanyakan langsung pada Christy. Karena benar Christy yang melukisnya, Rachel pun menolak Christy dan mengembalikan lukisannya. Pada malam itu karena uang yang terbatas, mereka terpaksa harus makan bubur untuk makan malam.
Tom mengatakan dia nggak mau makan bubur lagi karena tadi pagi mereka udah makan bubur yang sama. Paddy pun memaksanya untuk makan. Christy yang melihat ketegangan di keluarga mereka pun mencoba mencairkan suasana. Sebenarnya mereka santai aja, hanya saja mungkin Paddy merasa bahwa dirinya nggak berguna karena baru aja dipecat, sehingga anggota keluarganya jadi makan bubur. Wajar aja Paddy jadi nggak santai. Kondisi keluarga mereka yang miskin membuat mereka pun gak bisa membeli batu bara untuk menghangatkan diri di musim dingin. Jadi ide gila dari Christy pun datang. Pagi-pagi sekali dia membangunkan saudaranya. Kemudian dia merencanakan untuk mengambil batu bara dari mobil angkutan. Mereka gak mencuri secara langsung, tapi mereka sengaja membuka tutup belakang angkutan itu hingga batu bara pun jatuh. Rencana Christy berhasil dinikmati juga oleh warga lain yang ikut memungut batu bara. Mereka senang banget bisa menghangatkan diri sampai musim dingin selesai. Tapi ketika di rumah, ibu mereka menolak karena itu barang curian. Tapi tetap aja, batu bara itu dipakai juga oleh Paddy. Saat itu celengan rahasia Christy dan ibunya pun terjatuh sehingga Bridget harus berusaha mengambil celengan itu dari api. Tentu aja para anggota keluarga bertanya-tanya apa yang dilakukan ibunya itu. Ketika Paddy memeriksanya, ketahuanlah kalau Bridget punya uang simpanan yang lumayan banyak. Karena hal itu, tabungan yang mereka kumpulkan dari Christy kecil harus direlakan untuk digunakan keluarga mereka. Singkat waktu berlalu, ketika itu Bridget dan Sheila pulang ke rumah. Semuanya yang kebetulan lagi ngumpul di bawah disuruh naik ke atas. Ternyata Bridget menyampaikan bahwa Sheila akan menikah hari Jumat karena dia tengah hamil. Tentu aja Paddy marah. Bagaimana mungkin Sheila nggak bisa menjaga kesuciannya? Paddy marah hingga mau menghajar Sheila yang lari ke kamar saudara-saudaranya. Keadaan di rumah itu jadi pecah banget. Rumah yang banyak anak, kondisi yang miskin, saudara yang hamil di luar nikah membuat rumah ini seperti neraka. 2 tahun berlalu ketika Christy menginjak usia 19 tahun. Bridget kedatangan dokter syaraf bernama Alan. Bridget memperlihatkan bakat Christy yang luar biasa dalam melukis. Terlebih lagi lukisannya dibuat dengan menggunakan kaki kiri. Alan adalah dokter syaraf spesialis cerebral palsy. Saat itu dia punya program untuk menterapi orang-orang yang mengidap kelainan itu dan dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk membawa Christy ke kliniknya. Karena biayanya gratis, Christy pun mau. Jadi dia pun rencananya akan menginap di sebuah klinik untuk menjalani perawatan di sana. Di tempat itu Christy diterapi fisik, tapi belum sehari dia udah minta pulang. Setelah kejadian itu, dia pun mengunci diri di kamarnya selama beberapa hari dan menghabiskan waktunya untuk melukis. Alan pun kemudian mendatanginya. Christy nggak mau diterapi di klinik karena terlalu banyak anak-anak di sana dan dia malu. With speech therapy, I could teach you how to say fuck off more clearly. Atas tawaran Alan, Christy pun diterapi di rumah. Selama berhari-hari, Alan menterapi Christy di rumahnya dengan metode terapi fisik untuk Christy. Tapi pada suatu hari, Bridget mengatakan kalau Christy lagi-lagi berhenti bicara dan mengurung diri di kamar. Alan pun datang membawakannya sebuah buku untuk Christy baca. Alan cuma mau Christy berhenti menyusahkan dirinya sendiri dan gak menganggapnya sebagai orang yang gagal. Christy pun membaca buku yang Alan kasih, sebuah buku motivasi. Dengan mudah naluri ibu seorang Bridget merasakan bahwa anaknya Christy kayaknya jatuh cinta pada Alan. Bridget mengatakan pada Paddy bahwa sakit badannya gak akan ada apa-apanya dibanding sakit hati. Suatu hari, Alan mendatangi Christy dan mengatakan bahwa temannya yang bernama Peter tertarik untuk memamerkan lukisan-lukisan Christy di galeri miliknya. Christy pun excited mendengarkannya. Di kesempatan itu, ketika Christy dan Alan membahas buku yang Alan pinjamkan, Christy sempat belak-belakan mengatakan bahwa dia menyukai Alan. Tapi Alan hanya menangkap pernyataan itu sebagai ungkapan suka terhadap teman karena Alan udah membantunya. Singkat cerita, ketika di galeri, Peter pun membuka pamerannya. Dia mengatakan Christy adalah pelukis yang hebat walaupun secara jasmani dia nggak sempurna. Perhatian yang diberikan oleh Alan membuat Bridget khawatir. Takutnya, Christy punya harapan yang terlalu tinggi dan salah mengartikan apa yang dilakukan oleh Alan dokternya. Ketika acara selesai, Christy menyuruh ibunya dan juga ayahnya untuk pulang lebih dulu karena dia akan ditumpangi oleh Alan sekalian makan siang. Ketika di restoran, mereka pun berbincang-bincang.
Awalnya, obrolan berjalan santai dan ringan, sampai akhirnya Christy terlalu banyak minum dan mengatakan bahwa dia mencintai Ellen. Tapi sayang, Ellen dan Peter ternyata akan menikah 6 bulan lagi. Mendengarkan hal itu, Christy pun jadi stres dan cuma bisa mengucapkan selamat atas rencana pernikahan itu. Karena Christy yang berubah jadi nggak tenang, Ellen pun mencoba menenangkan. Tapi Christy malah nggak terima jika disentuh oleh Ellen. Dia kecewa kenapa Ellen selalu membalas pernyataan suka atau cintanya. Kelakuan Christy bahkan jadi semakin gak terkontrol karena dia mencoba untuk meminum lebih banyak anggur. Peter pun sampai terpancing mendengarkan sindiran dari Christy hingga dia mencoba menyeret Christy keluar. Suasana di restoran tersebut pun jadi amburadul. Setelah kejadian itu, Christy jadi sakit hati karena sebelumnya dia nggak pernah mengalami kejadian memalukan seperti itu. Jadi dia pun menuliskan sebuah pesan terakhir dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi untungnya kaki kirinya itu malah nggak bisa mencapai tangan kanannya, sehingga bunuh diri itu gagal dilakukan. Untuk menghibur anaknya, Bridget tahu bahwa Christy itu mirip dengan Paddy. Tampak garang dari luar tapi pada kenyataannya hatinya sangat rapuh. Untuk memberikan contoh pada Christy, Bridget pun menggali tanah di samping rumahnya. Christy pun turun ke bawah melihat Bridget yang ternyata berencana membangun sebuah kamar pribadi untuk Christy. Dengan membuat kamar buat Christy, Bridget pikir mungkin dia akan melukis lagi. Christy pun ikut membantu ibunya mengaduk semen. Melihat semangat Christy dan Bridget, Paddy yang baru datang pun kemudian membantu mereka untuk menyusun batako supaya pekerjaan menjadi lebih cepat. Paddy, Tom, dan saudara Christy yang lain pun pada hari itu berhasil merampungkan kamar untuk Christy. Suatu hari ketika Christy dan Bridget pulang dari berbelanja, mereka pun masuk dari pintu belakang. Ketika ingin masuk ke ruang tengah, Bridget terkejut karena Paddy udah terbaring menghalangi pintu. Dia pun cuma bisa meminta tolong pada Christy yang waktu itu dengan sigap dan sekuat tenaga mendorong pintunya. Ketika terbuka, Paddy ternyata meninggal dunia. Setelah pemakaman, mereka pun minum bersama di sebuah pub. Paddy masih meninggalkan hutang di sana sehingga dengan uang penjualan lukisan Christy, mereka bisa membayarnya. Waktu pun berlalu, hidup tetap berlanjut. Christy mulai menyadari kalau dia harus berbuat lebih selain melukis demi membantu perekonomian rumah tangga mereka. Dia pun meminta tolong pada adiknya Benny untuk membantunya menulis. Dia ingin menulis kisah hidupnya menjadi sebuah buku. Benny pun dengan senang hati mau membantu. Singkat waktu, novel tersebut ternyata laku di pasaran. Christy malah mendapatkan banyak uang dari penjualan novelnya. Ketika siang itu, dia dan Benny pulang dengan membawa uang yang banyak yang mereka simpan di tempat biasa ibu mereka menyimpan uang. Jadi ketika selesai makan malam, mereka merengek meminta makanan penutup. Hal itu supaya ibu mereka membuka toples uangnya untuk membeli es krim. Tentu aja ketika ibunya menemukan uang itu, dia kaget banget. Jumlah uang yang sangat banyak, bahkan melebihi jumlah yang bisa Paddy ayahnya bisa hasilkan selama 1 tahun. Bridget awalnya nggak mau menerima uang sebanyak itu, tapi Christy memaksanya supaya kebutuhan rumah tangga mereka tercukupi. Christy masih terus melukis dan menulis, hingga suatu hari Ellen datang mengunjunginya kembali. Maksud kedatangan Ellen adalah dia ingin meminta Christy untuk datang memenuhi undangan seorang bangsawan kaya raya yang menginginkan Christy hadir di rumahnya. Tentu aja Christy agak kaget juga mendengarkan undangan itu. Jadi pada suatu hari mereka pun pergi memenuhi undangan bangsawan kaya raya tersebut. Mereka dijemput menggunakan mobil menuju kediaman Lord Castlewellan. Bridget, Christy, dan saudara-saudaranya takjub melihat kemewahan dan kemegahan di sana. Di rumah itu, Lord Castlewellan menyuruh seorang perawat bernama Mary untuk menemani Christy di perpustakaan sambil menunggu waktunya dipanggil setelah Lord Castlewellan memberikan kata sambutan dan pertunjukan musik. Christy memilih untuk diam di perpustakaan karena dia nggak suka berada di hadapan publik terlalu lama. Ketika berdua aja bersama Mary, Christy memberikan Mary bukunya untuk Mary baca. Di buku itu berisikan kisah hidup Christy yang sedikit sentimental dan juga diselingi beberapa lukisannya. Mary sangat suka membaca buku Christy hingga tanpa sadar dia jadi lebih mengerti kepribadian Christy seperti apa. Christy tetaplah Christy. Di hadapan Mary, dia bahkan gak segan-segan ngomong kasar. Meski begitu, Mary nggak kesal, karena walau baru bertemu sebentar, dia tahu Christy orangnya seperti apa. Christy bisa jadi orang yang punya selera humor yang lucu. Bahkan saat itu karena udah merasa nyaman dengan Mary, dia lalu mengajak Mary untuk berkencan.
Tapi sayang, Mary hari itu udah ada janji untuk berkencan dengan orang lain. Gak menyerah, Christy mencoba untuk menggombalinya. I can't with you staring at me. Oh, look away. Sebagai kenang-kenangan, Christy pun menandatangani buku untuk Mary. Kemudian, tibalah Christy akan dipanggil keluar. Sebelum berpisah dengan Mary, Christy masih mencoba untuk mengajak Mary berkencan. Dia meminta Mary untuk menemaninya sebentar saja. Dia tetap memaksa walaupun Mary berkata bahwa dia udah punya teman kencan. Mereka sampai agak berdebat karena Christy menganggap Mary takut dengannya, hingga akhirnya Mary harus pergi karena Christy udah dipanggil keluar. Christy mendapatkan atensi yang lebih saat itu dari orang-orang yang hadir di sana. Semua orang mengaguminya karena dia menjadi sosok inspirasi yang gak pantang menyerah. Di perpustakaan, Mary melihat sebuah pesan yang Christy tuliskan di buku yang dia berikan. Dan itu membuat Mary berpikir untuk memberi Christy kesempatan. Jadi dia pun pergi untuk mengganti bajunya. Kemudian setelah acara berakhir, dia pun datang menggunakan pakaian lain dan siap untuk pergi. Setelah acara selesai, Christy menyuruh Bridget dan saudara-saudaranya untuk pulang lebih dulu. Sementara itu dia punya janji kencan dengan Mary. Mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat dan menikmati waktu bersama. Pada akhirnya, Christy dan Mary menikah pada tanggal 5 Oktober 1972. Christy Brown bisa dibilang salah satu kisah nyata yang hebat tentang keberanian dan tekad seorang manusia. Mungkin saya akan tutup video ini dengan pesan yang udah mainstream didengar, bahwa menjadi cacat dan punya kekurangan bukanlah halangan untuk mencapai tujuan kita. Jangan pernah berhenti mencoba, adalah salah satu langkah yang terbaik. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.